Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Anak-anaknya Putini, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, jangan lupa Putini selalu mengingatkan untuk berdoa, dan berdoa. Doakan dirimu, doakan mama papamu, doakan guru-gurumu, doakan orang-orang di sekelilingmu. Ya, doakan negaramu. Ya, semoga negara kita selalu aman, nyaman, damai, tentram. Nggih? Dan Putini tidak pernah bosan juga untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk membaca. Baca bukumu ya, dibaca. Tidak ada ruginya kalau kita mau membaca. Pasti banyak untungnya. Percaya deh sama Putini, membaca itu banyak untungnya. Nggih? Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar matematika mengenai faktor dan kelipatan bilangan. Faktor itu apa? Kelipatan itu apa? Bagaimana cara mencarinya? Ya, yuk kita pelajari bersama-sama faktor dan kelipatan bilangan. Sudah siap anak-anak? Siap ya? Simak penjelasan Putini berikut ini. Yang pertama tentang faktor bilangan. Faktor bilangan itu yang bagaimana toh Bu? Bagaimana kita bisa menentukan faktor bilangan? Sebelumnya, mari kita simak contoh berikut ini. Ya, kita pahami dulu contoh berikut ini. Putini punya 15 dibagi 1 dapat 15 tanpa sisa. Betul gak? Kalau 15 dibagi 1 sama dengan 15 tanpa sisa, betul? Betul ya? Berikutnya, Putini punya 15 dibagi 2 sama dengan 7 sisa 1. Betul? Kalau 15 dibagi 2 sama dengan 7 sisa 1? Betul ya? Putini juga punya 15 dibagi 3 sama dengan 5 tanpa sisa. Dan Putini punya 15 dibagi 4 sama dengan 3 sisa 3. Ini untuk apa toh Bu ini semua? Ini nanti untuk menentukan faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Kita lihat dari beberapa contoh ini ya. Yang tanpa sisa itu 15 dibagi 1 sama dengan 15 dan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Yang tanpa sisa ini merupakan faktor bilangan. Dari ilustrasi ini bisa disimpulkan apa itu faktor bilangan? Ada yang bisa menyimpulkan apa itu faktor bilangan? Ya, faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Putini ulangi, faktor bilangan itu bilangan-bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan tanpa sisa. Contohnya 15 dibagi 1 sama dengan 15, tidak ada sisanya. Nah, itu faktor bilangan. Sampai sini paham anak-anak? Paham ya? Kita lanjutkan. Bagaimana Bu caranya menentukan faktor bilangan? Faktor bilangan bisa kita tentukan dengan cara tabel perkalian. Anak-anak sudah bisa perkalian 1 sampai 100? Bisa ya, harus bisa, wajib bisa. Karena sebelum-sebelumnya Putini sudah mewanti-wanti anak-anak Putini harus bisa perkalian. Karena nanti ke depannya matematika kita itu berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Jadi anak-anak harus bisa perkalian, wajib, hukumnya wajib. Ya. Di sini Putini punya tabel perkalian 15 ya. Di sini Putini punya bilangan 15 kali 15. Berapa kali berapa yang hasilnya 15? 1 kali 15 hasilnya 15.
3 kali 5 hasilnya juga 15. Nah, kemudian bagaimana Bu cara menentukan faktor bilangan jika sudah dibuat tabel perkalian? Perhatikan tanda panah berikut. Dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan, dan dari bawah ke atas. Ya. Dari atas ke bawah, kiri ke kanan, atas ke bawah. Nah, menentukan faktor bilangannya, berarti faktor bilangan dari 15 itu 1, 3, 5, dan 15. Tara! Ini ulangi ya. Dapat faktor bilangan 15 ini diperoleh dari berapa kali berapa yang hasilnya 15. Sehingga faktor bilangannya ditulis dari atas ke bawah, kiri ke kanan, bawah ke atas. 1, 3, 5, dan 15. Jadi faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Butini masih punya contoh lainnya. Nah, di sini Butini punya tabel perkalian 28. Berapa kali berapa yang hasilnya 28? Yaitu 1 kali 28 hasilnya 28. 2 kali 14 hasilnya 28. 4 kali 7 hasilnya 28. Bu, kalau ditulis 7 kali 4, kan sama. 4 kali 7 sama dengan 7 kali 4. Kan podo. 4 kali 7 kan podo 7 kali 4. Jadi ditulis satu saja. Menulisnya urut dari bilangan paling kecil, supaya nanti tidak ada yang terlewat. Ya, kalau sudah diperoleh tabel bilangan seperti ini, menulis faktor bilangannya juga sama. Dari atas ke bawah, kiri ke kanan, bawah ke atas. Ya, sehingga diperoleh faktor bilangan dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Mudah cah? Paham anak-anak? Paham ya? Berikutnya, masih menentukan faktor bilangan. Kalau tadi dengan cara tabel perkalian, sekarang dengan cara membagi tanpa sisa. Seperti di awal tadi ya, membagi tanpa sisa. Contohnya, Butini punya 15 dibagi 1 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ya, tanpa sisa ya. Sehingga, nah yang Butini lingkari ini yang termasuk faktor bilangan. Jadi faktor bilangan dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Masih punya satu lagi contoh Butini yang membagi tanpa sisa. Tara! 28 dibagi 1 sama dengan 28. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Ya, yang termasuk faktor bilangan dari 28, yang Butini lingkari ini. Sehingga faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Paham anak-anak? Kita lanjutkan ya. Berikutnya faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari 2 atau lebih bilangan. Tadi kita sudah belajar mencari faktor bilangan ya. Untuk mencari faktor persekutuan, kita harus bisa menentukan faktor bilangan. Sudah bisa menentukan faktor bilangan?
Sekarang kita belajar faktor persekutuan, yaitu faktor yang sama dari 2 atau lebih bilangan. Caranya, yang pertama, menentukan faktor masing-masing bilangan. Tentukan dulu faktor dari bilangan tersebut. Setelah ketemu faktor bilangannya, kemudian tentukan faktor yang sama. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya, ya ini Bu Tini beri contoh. Tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 32. Berarti langkah pertama kita mencari faktor bilangan dari 12 dan faktor bilangan dari 32. Nah, Bu Tini menggunakan tabel perkalian ya, mencari faktor bilangan dari 12. Berapa kali berapa yang hasilnya? 12, yaitu 1 kali 12 hasilnya 12. 2 kali 6 hasilnya 12. 3 kali 4 hasilnya 12. Sehingga diperoleh faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Berikutnya kita cari faktor bilangan dari 32. Berapa kali berapa yang hasilnya 32? 1 kali 32 hasilnya 32. 2 kali 16 hasilnya 32. 4 kali 8 hasilnya 32. Sehingga diperoleh faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Kemudian kita tentukan faktor persekutuannya. Dicari yang sama. Dari faktor 12 dan faktor 32, bilangan yang sama angka berapa? Ya, yang putih ini beri warna merah ini ya yang sama ya. Angka 1, 2, dan 4. Sehingga faktor persekutuan dari 12 dan 32 adalah 1, 2, dan 4. Mudah kan? Nah, mudah sekali. Berikutnya, mencari kelipatan bilangan. Tadi sudah belajar faktor bilangan, faktor persekutuan. Sekarang kita belajar kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil kali bilangan itu dengan bilangan bulat. Ya, hasil kali bilangan itu dengan bilangan bulat. Contohnya Bu Tini mau mencari kelipatan 4 ya. Berarti 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. Dan seterusnya. 4 kali 5, 4 kali 7, dan seterusnya ya. Sehingga diperoleh kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Titik-titik ini masih ada kelanjutannya. Ya, anak-anak ya. Nah, itu untuk mencari kelipatan bilangan. Sekali lagi Bu Tini mengingatkan, anak-anak harus bisa perkalian. Kalau anak-anak sudah bisa perkalian, materi ini sangat mudah sekali untuk dipelajari. Ya. Bu Tini lanjutkan, berikutnya mencari kelipatan persekutuan. Ya, sudah bisa mencari kelipatan bilangan, sekarang kita mencari kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Yaitu kelipatan dari 2 atau lebih bilangan yang bernilai sama. Nah, Bu Tini ulangi ya. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari 2 atau lebih bilangan yang bernilai sama. Cara menentukannya, yang pertama, menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Kita tentukan dulu kelipatan dari bilangan itu, kemudian kita tentukan angka yang sama. Contohnya Bu, contohnya tentukan
kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Kita tentukan dulu kelipatan 3 dan kelipatan 4. Cara menjawabnya, kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Bu, ini diperoleh dari mana dapat 3, 6, 9, dan seterusnya ini? Diperoleh dari perkalian. 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5, dan seterusnya. Berikutnya kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Kemudian kita cari angka yang sama. Yang sama sudah Bu Tini beri warna merah ya. Angka 12 dan 24. Nah, ini yang namanya kelipatan persekutuan. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya. Kok dan seterusnya, Bu? Iya, dan seterusnya. Karena ini masih ada kelipatan dari 3 dan 4 yang sama, masih ada di sini. Ya, kita sebutkan 2 saja. Paham anak-anak? Mudeng? Paham ya? Berikutnya selesai. Terima kasih anak-anak sudah mau belajar di rumah, sudah mau belajar dengan sungguh-sungguh, sudah mau membaca. Ingat anak-anak, materi ini akan mudah dipahami jika kalian sudah bisa perkalian. Jadi, matangkan perkalian kalian. Ya anak-anak ya? Siap? Nah, cukup dari Bu Tini, kurang lebihnya Bu Tini mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar di rumah, di mana saja, kapan saja. Dan jangan lupa untuk berdoa dan membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.